Ya, sini sih. Di belakang. Di sampingnya nanti kosong. Terus Rosmawati isi sih HP-nya Samsia. Oh iya, bisa gitu. Ulang, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar adik-adik? Baik, Bu. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, kesempatan, keselamatan sehingga kita dapat kembali bertemu untuk melanjutkan aktivitas pembelajaran kita sebagaimana biasanya. Sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa agar apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat untuk kita. Kita baca doa belajar sama-sama dilafalkan ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Siapa yang tidak ada dalam hari ini? Ada Syarifudin? Izin Bu. Izin. Miftah? Izin juga Bu. Baca lagi. Izin. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang akidah akhlak. Sebelum kita melangkah pembelajaran kita kali ini, mari sama-sama kita mengingat materi pelajaran kita sebelumnya. Jadi kemarin itu kita telah mempelajari tentang apa kemarin kita pelajari? Menghormati. Iya, siapa yang bisa menyimpulkan sedikit tentang materi kita kemarin tentang menghormati guru? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Baik, kaki. Yang pertama patuh pada guru, yang kedua mengerjakan tugas apabila diberikan tugas dari guru, yang kedua menyimak dan mendengarkan apa yang guru sampaikan. Iya, terima kasih ya. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang akhlak, yaitu tentang adab menggunakan media sosial. Tujuan pembelajaran kita itu yang pertama untuk memahami pengertian adab bermedia sosial. Kemudian yang kedua untuk memahami bagaimana bermedia sosial. Kemudian yang ketiga bagaimana untuk memahami hikmah bermedia sosial. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu adab. Jadi adab memiliki arti kesopanan, kehalusan, dan keramahan. Adab erat kaitannya dengan akhlak atau perilaku terpuji. Contoh adab itu yang seperti apa? Contohnya, ketika kita bertemu teman kita di jalan, kita sapa, hendaknya kita tegur, mau kemana? Atau kita bertemu dengan guru kita, mau kemana Bu? Assalamualaikum. Nah, itu merupakan contoh dari adab. Apalagi contoh lainnya, misalnya ada temannya kita yang sakit, kita jenguk, itu merupakan contoh dari adab. Siapa lagi yang bisa kasih contoh mungkin? Contoh dari adab. Nanti ke ibu kasih hadiah. Sebentar keluar bisa traktir makan gorengan. Ada yang bisa? Masih di rumah orang mengucapkan salam. Iya, itu ya. Nanti traktir makan gorengan. Nah, kemudian bermedia sosial. Media sosial seperti yang kita ketahui bersama bahwa dia adalah media yang berbasis online. Contoh media sosial itu yang kita gunakan sehari-hari untuk mempermudah. Contohnya Instagram. Apalagi contohnya? Nah, apalagi yang kita pakai biasa untuk ini WA, ya WhatsApp kan? Ya dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Kemudian pentingnya adab menggunakan media sosial dalam Islam. Adab ini memang sangat penting. Selain dalam kehidupan sehari-hari, adab juga penting dalam media sosial. Adab membantu kita untuk menjaga keharmonisan dan ketertiban dalam berinteraksi dengan pengguna lain. Kemudian bagaimana adab dalam menggunakan media sosial dalam Islam? Tentu kita sebagai umat Islam
harus menyampaikan informasi yang benar serta mencari tahu sumber kepastian berita ini. Orang yang menyebar berita, orang yang memberi informasi palsu atau menyebar berita palsu disebut qaul zur, artinya kesaksian palsu. Hal tersebut harus kita hindari karena orang berdusta termasuk golongan orang-orang yang munafik. Di sini ada ayat. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW memberi arahan dan dalam menggunakan media sosial sebagai berikut. Ini ada ayatnya ya. Mungkin bagus kita baca sama-sama atau Bapak yang baca? Sama-sama bagusnya. Supaya jangan mengantuk mungkin. Tunggu ya, bermasalah ini. Nah, ini ada ayatnya. Hadis. Hadis. Ini ada hadis. Kita baca sama-sama mungkin ya. Lihat di semua yang di belakang jelas? Jelas. Oke, kita mulai baca ayatnya. Silakan hadisnya. 1, 2, 3. An Abi Hurairah Ayul muslimina khairu qala man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Ya, bagus. Artinya baca sama-sama. Dari Abu semuanya. Sesungguhnya seorang lagi bertanya kepada Rasulullah SAW. Muslim yang bagaimana yang paling baik? Beliau menjawab, Yaitu seorang muslim yang orang lain merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Oke. Sampai di sini paham? Paham. Masya Allah. Lanjut. Kemudian ada menggunakan media sosial. Dalam bermedia sosial ada beberapa adab yang harus kita terapkan. Pertama, niat yang baik. Niat yang baik akan mengantarkan kita kepada hal-hal yang baik. Kemudian memilih teman yang baik. Ketika kita sudah berteman dengan orang yang baik, maka kita akan juga terjerumus kepada kebaikan. Selanjutnya, meneliti fakta atau kebenaran informasi yang diterima. Ketika kita dapat informasi, alhamdulillah itu kita mencari tahu kebenaran informasi tersebut. Sudah mencari tahu sumber informasi yang kita terima, bagaimana informasi itu palsu atau asli. Kemudian mengajak kepada kebaikan. Ketika kita bermedia sosial, hendaknya kita selalu mengajak kepada kebaikan. Menyampaikan informasi atau memberikan komentar sebaiknya dengan cara yang baik. Ketika kita berkomentar, hendaknya kita komentar dengan yang baik-baik. Kemudian yang terakhir, bersikap bijak. Nah, kemudian hikmah. Ada beberapa hikmah yang akan kita dapatkan ketika apabila kita mematuhi adab bermedia sosial. Yang pertama, terhindar dari berita hoax. Ketika seperti yang saya jelaskan, ketika kita sudah mencari tahu kebenaran informasi itu, maka kita tentunya akan terhindar dari berita hoax. Kemudian mendapat kepercayaan dari orang lain. Orang lain juga merasa nyaman ketika melakukan sesuatu ini di media sosial. Terjalin hubungan yang harmonis dengan sesama. Kemudian terhindar dari tindakan diskriminatif. Diskriminatif itu tindakan perbedaan terhadap kayak misalnya suku, ras, agama, dan warna kulit. Utamanya yang menyangkut unsur sara. Sara itu suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, loyo-loyo ini bisa lihat tak? Mungkin kita lakukan aktivitas untuk membangun semangat kita kembali. Maju di depan mungkin bagus sih, ya lebih semangat. Coba semuanya maju di depan. Oh, berdiri di depan ya, samping meja.
berarti itu apa ini? Patah. Son. Cek son. Coba deh son. Ulang itu Pak son. Son. Ya kita tes nah. Kalau berarti kalau ibu bilang cek son berarti cek son. Tahu? Oke kita mulai. Kita tes. Cek son. Kasih kompak. Ulang. Cek son. Ulang kompak. Cek son. Oke. Kita mulai ya. Cek son. Tetap saja. Satu lagi. Ini cuma untuk melatih daya ingat kita ya. Konsentrasi. Oke. Dengar dulu ya. Cek son. Son cek. Cek son cek. Cek son. Cek son. Itu kemana? Oke. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan ini ialah yang pertama, adab dapat disimpulkan dari pembahasan ini bahwa adab yang perlu dijaga dalam bermedia sosial itu yang pertama, tidak menyebar berita. Tidak. Sebelum diseleksi dan Tidak menyebar berita hoax, dan sebelum disebar berita kita harus seleksi dan klarifikasi. Kemudian bekali diri dengan keimanan dan ketakwaan. Sebelum mengakses atau memposting tulisan, dan yang terakhir, tidak mengomentari sesuatu dengan sopan. Jadi tugasnya semua ada di media sosialnya kan, ada pulang bikin video ya, jangan top bikin video, nanti upload di YouTube, bikin video bagaimana cara beradab dalam bermedia sosial, bagaimana adab kita dalam menggunakan media sosial. Jelas? Tugasnya jelas sekali. Ya? Tugasnya bikin video. Batas kumpulnya, Bu. Sampai tanggal 1 bulan batasnya. Bikin video upload di Di YouTube. sosmed, kan ada sosmednya. Ya, berarti judulnya masalah tugasnya itu bikin video cara beradab dalam cara adab dalam bermedia sosial. Mungkin sampai di sini cukup untuk materi kita hari ini. Ibu harap apa yang disampaikan tadi bukan hanya menjadi materi semata. Semoga kita dapat amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu harap apa yang disampaikan tadi bukan hanya menjadi materi semata. Semoga kita dapat amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.